Selamat datang di Belajar Nesma bersama kita. Kenal ini kita dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Sandi dan Pratama dengan NIM 2404020033 dan teman saya. Kenalin, namaku Naila Fika Isa Putri dengan NIM 2404020029 dan temanku. Kenalin, namaku Aminatun Hasanah dengan NIM 2404020026 dan terakhir temanku. Kenalin, namaku Neng Sandrul Aziza dengan NIM 2404020028. Nah, jadi kita di sini akan belajar tentang Logika. Yeay. Nah, seperti yang kalian tahu, di matematika ada yang namanya logika matematika. Apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah aturan-aturan logika yang menggunakan kaidah-kaidah matematika yang digunakan untuk membuktikan validasi suatu argumen. Nah, di logika matematika ini pastinya kalian sudah nggak asing dengan yang namanya proposisi. Ayo ingat kembali, proposisi adalah pernyataan suatu kalimat yang sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contoh dari proposisi itu apa aja sih, Kak? Contohnya itu Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Nah, dari kalimat ini kita bisa lihat bahwa Semarang, ibu kota Jawa Tengah merupakan kalimat yang sudah terbukti kebenarannya karena hal tersebut merupakan sebuah fakta. Oke, tapi proposisi itu bisa bernilai salah kan, Kak? Bisa dong. Contohnya nih, kalimat 2 adalah bilangan ganjil. Pernyataan ini salah karena 2 bukan merupakan bilangan ganjil, melainkan bilangan genap. Kunci dari proposisi itu, kalimat bernilai benar atau salah dan bukan merupakan sebuah argumen. Tahu nggak sih? Ternyata jika 2 proposisi atau lebih kita gabungkan, dapat membentuk sebuah proposisi komposit. Penggabungan proposisi-proposisi ini dapat menggunakan kata perangkai. Nah, kata perangkai ini ada 5 loh, yaitu yang pertama ada dan, kemudian ada atau, selanjutnya ada jika maka, kemudian ada jika dan hanya jika, dan yang terakhir adalah negasi. Nah, untuk lebih lengkapnya, aku jelasin di PPT berikut ini. Yang pertama, di sini ada P dan Q. Ini disebut dengan konjungsi. Kemudian yang kedua ada P atau Q. Ini disebut disjungsi. Yang ketiga ada jika P maka Q. Ini disebut dengan implikasi. Yang keempat ada P jika dan hanya jika Q. Ini disebut dengan diimplikasi. Dan yang terakhir ada ingkaran P. Ini disebut dengan negasi. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hukum aljabar proposisi. Hukum aljabar proposisi itu ada 12. Yang pertama itu ada hukum idempoten atau idem. Hukum idempoten itu ada 2. Yang pertama, P atau P ekuivalen P. Yang kedua, P dan P ekuivalen P. Lalu hukum yang kedua yaitu hukum asosiatif atau AS. Hukum asosiatif juga ada 2. Yang pertama, P atau Q atau R ekuivalen P atau Q atau R. Yang kedua, P dan Q dan R ekuivalen P dan Q dan R. Hukum yang ketiga yaitu ada hukum komutatif atau kom. Hukum komutatif juga ada 2. Yang pertama, P atau Q ekuivalen Q atau P. Yang kedua, P dan Q ekuivalen Q dan P. Hukum yang keempat itu ada hukum distribusi F. Hukum distribusi F itu ada 2. Yang pertama, P atau Q dan R ekuivalen P atau Q dan P atau R. Yang kedua, P dan Q atau R ekuivalen P dan Q atau P dan R. Lalu, hukum yang kelima itu ada hukum identitas atau ID. Hukum identitas itu ada 4. Yang pertama,
P atau F ekuivalen P. Yang kedua, P atau T ekuivalen T. Yang ketiga, P dan F ekuivalen F. Dan yang keempat, P dan T ekuivalen P. Lalu hukum yang keenam itu ada hukum komplement atau kom. Hukum komplement juga ada 4. Yang pertama, P atau lingkaran P ekuivalen T. Yang kedua, P dan lingkaran P ekuivalen F. Yang ketiga, lingkaran P ekuivalen P. Dan yang keempat, lingkaran T ekuivalen F. Hukum selanjutnya yaitu ada hukum transposisi. Hukum transposisi yaitu P maka Q ekuivalen lingkaran Q maka lingkaran P. Yang kedelapan ada hukum implikasi atau IM. Hukum implikasi itu ada P maka Q ekuivalen lingkaran P atau Q. Dan yang kesembilan hukum ekuivalensi atau EKI. Hukum ekuivalensi itu ada 2. Yang pertama itu P jika dan hanya jika ekuivalen P maka Q dan Q maka P. Dan yang kedua P jika dan hanya jika Q ekuivalen P dan Q atau negasi Q dan negasi P. Hukum yang ke-10 yaitu ada hukum eksportasi. Hukum eksportasi yaitu P dan Q maka R ekuivalen P maka Q maka R. Yang ke-11 ada hukum De Morgan. Hukum De Morgan yaitu ada 2. Yang pertama, negasi P atau Q ekuivalen negasi P dan negasi Q. Negasi P dan negasi Q ekuivalen negasi P atau negasi Q. Dan yang terakhir itu ada hukum absorpsi. Hukum absorpsi itu ada 2. Yang pertama, P atau P dan Q ekuivalen P. Dan yang kedua, P dan P atau Q ekuivalen P. Suatu argumen dikatakan sah jika argumen tersebut dinyatakan dalam suatu implikasi sedemikian sehingga premis-premisnya merupakan anteseden, konklusinya merupakan konsekuen, dan implikasinya tersebut merupakan implikasi logis. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang metode deduksi. Yang pertama yaitu ada bukti langsung. Yang kedua ada aturan bukti bersyarat atau dapat disingkat dengan ABB. Dan yang ketiga ada bukti tidak langsung. Bukti langsung merupakan cara lain untuk membuktikan kesahan argumen yang lebih baik dan lebih singkat. Dengan bukti formal adalah dengan menggunakan hukum-hukum penggantian dan juga aturan penyimpulan seperti yang tercantum berikut ini. Nah, di sini ada aturan penyimpulan. Aturan penyimpulan itu ada 9 jenis. Yang pertama ada modus ponens atau dapat disingkat dengan MP. Premis 1 yaitu jika P maka Q. Premis 2 P. Jadi kesimpulannya adalah Q. Yang kedua ada modus tollens atau dapat disingkat dengan MT. Premis 1 yaitu jika P maka Q. Premis 2 yaitu lingkaran Q. Jadi kesimpulannya adalah lingkaran P. Yang ketiga ada silogisme atau dapat disingkat dengan sil. Premis 1 yaitu jika P maka Q. Premis 2 jika Q maka R. Jadi kesimpulannya jika P maka R. Kemudian yang keempat ada destruktif silogisme atau dapat disingkat dengan DS. Premis 1 yaitu P atau Q. Premis 2 lingkaran P. Jadi kesimpulannya adalah Q. Kemudian yang kelima ada konstruktif dilema atau dapat disingkat dengan KD. Premis 1 yaitu jika P maka Q dan jika R maka S. Premis 2 P atau R. Jadi kesimpulannya Q atau S. Yang keenam ada destruktif dilema atau dapat disingkat dengan DD. Premis 1 yaitu jika P maka Q dan jika R maka S. Premis 2 lingkaran Q atau lingkaran S. Jadi kesimpulannya adalah lingkaran P atau lingkaran R. Yang ketujuh ada simplifikasi atau dapat disingkat dengan SIM. Premis 1
yaitu P dan Q. Jadi kesimpulannya adalah P. Yang kedelapan, ada adisi atau dapat disingkat dengan AD. Premis 1 yaitu P. Jadi kesimpulannya P atau Q. Dan yang terakhir di sini ada konjungsi atau dapat disingkat dengan kon. Premis 1 yaitu P, premis 2 yaitu Q. Jadi kesimpulannya P dan Q. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai aturan bukti bersyarat atau yang biasa disebut dengan ABB. Nah, ABB ini dapat digunakan apabila konklusi argumen tersebut merupakan implikasi. Nah, kalau konklusinya bukan implikasi berarti nggak bisa menggunakan ABB. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, prosedur pembuktian ABB yaitu menarik anteseden dari konklusi menjadi premis baru atau premis tambahan. Dan konsekuensinya merupakan konklusi dari argumen. Nah, prosedur ABB itu dapat dilakukan karena didasarkan pada hukum eksportasi. Nah, hukum eksportasi itu apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa hukum eksportasi adalah jika P dan Q maka R itu ekuivalen dengan jika P maka jika Q maka R. Nah, di sini ada tabel di mana saya akan bacakan jika ada argumen pertama. Argumen pertama itu premisnya adalah P, konklusinya adalah A maka C. Ini dapat dituliskan menjadi implikasi logis jika P maka jika A maka C. Nah, ada argumen yang kedua yaitu premisnya ada P sama A, kesimpulannya itu C. Nah, dari argumen yang kedua ini dapat ditarik implikasi logis jika P dan A maka C. Nah, penjelasan di atas menunjukkan bahwa karena jika A maka C ekuivalen dengan jika P dan A maka C, maka argumen P dengan kesimpulan A maka C itu sah. Ini P ini itu sah, dan argumen PA dengan kesimpulan C juga sah. Karena ini implikasi logis ini sama ini itu saling ekuivalen, maka jika ini sah, maka argumen di bawahnya juga sah gitu. Nah, lalu yang ketiga itu ada bukti tidak langsung. Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, menarik ingkaran dari konklusi menjadi premis baru atau premis tambahan. Nah, misal konklusinya adalah P, maka premis barunya itu negasi P. Nah, kita sebut sebagai asumsi. Nah, yang kedua, dengan menggunakan aturan penyimpulan dan hukum penggantian ditunjukkan bahwa adanya kontradiksi. Nah, dengan kontradiksi itu, yang ketiga, kita tinggal menggunakan prinsip adesi dan distribusi silogisme untuk menarik kesimpulan dari yang ada. 2, 3. Oke, di sini ada sebuah contoh mengenai logika matematika. Oke, akan saya bacakan. Di sebuah sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka, siswa diharapkan memilih mata pelajaran peminatan kelas 11 dengan aturan. Nah, di sini bisa dilihat ada 5 aturan dalam pemilihan peminatan kelas 11. Nah, aturan-aturan ini disebut sebagai premis yang kemudian akan menghasilkan sebuah konklusi kayak gitu. Nah, akan saya bacakan premis atau aturan yang pertama. Jika seorang siswa memilih mata pelajaran fisika, maka siswa memilih matematika atau kimia. Yang kedua, jika seorang siswa memilih matematika, maka siswa memilih bahasa Inggris dan biologi. Premis yang ketiga, jika seorang siswa tidak memilih biologi, maka siswa tidak memilih kimia. Premis yang keempat, jika seorang siswa memilih bahasa Inggris, maka siswa tidak memilih fisika. Lalu premis yang terakhir, siswa tidak memilih kimia atau siswa memilih biologi. Nah, oke. Lalu pertanyaannya, kita disuruh membuktikan bahwa jika seorang siswa memilih fisika, maka siswa memilih biologi. Nah,
ini adalah salah satu contoh logika matematika. Nah, kita disuruh membuktikan sebuah kesimpulan ini apakah benar atau salah. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Yang pertama itu tentunya kita harus menulis diketahui, ditanyakan, lalu baru penyelesaian atau jawaban. Nah, diketahui yang pertama, kita misalkan dulu, tadi kan kata-katanya panjang banget ya. Ya, jika siswa memilih ini, maka siswa memilih ini, kayak gitu. Nah, dari kata-kata yang panjang itu, kita bisa menyingkat menjadi huruf-huruf supaya lebih mudah. Seperti dalam logika matematika, yang dibahas sebelumnya kan itu cuma berupa huruf yang kemudian dirangkai menggunakan preposisi. Nah, ini juga sama. Kita memisalkan yang pertama, B untuk siswa memilih biologi, mata pelajaran biologi. F siswa memilih fisika. I siswa memilih bahasa Inggris. K siswa memilih kimia. Dan yang terakhir kita misalkan M siswa memilih matematika. Nah, ini pemisalan di sini menggunakan huruf depan, B untuk biologi, F untuk fisika, I untuk Inggris, K untuk kimia, M untuk matematika, itu supaya lebih mudah. Nah, kalau misal mau pemisalannya A, B, C, D, E atau P, Q, R, S, T juga boleh, tapi di sini menggunakan ini huruf depan dari mata pelajaran itu. Nah, setelah diketahui, kita dapat menuliskan premisnya kembali menggunakan bahasa matematis atau logika matematikanya menjadi seperti ini. Oke. Yang pertama, jika seorang siswa memilih mata pelajaran fisika, maka siswa memilih matematika atau kimia. Dapat dituliskan jika F, maka M atau K. Dapat dituliskan seperti ini. Jika F, maka M atau K. Nah, lalu yang kedua, jika seorang siswa memilih matematika, maka siswa memilih bahasa Inggris dan biologi. Dapat dituliskan jika M, maka I dan B. Jika M, maka I dan B. Dapat dituliskan jadi seperti ini. Jika M, maka I dan B. I dan B-nya dikurung. Ini sama seperti yang premis pertama. M atau K-nya itu dikurung. Oke, lalu yang premis ketiga. Premis ketiga itu, jika seorang siswa tidak memilih biologi. Nah, di sini ada kata tidak. Tidak ini berupa lawan dari apa yang tadi kita misalkan. Kan misal tadi B untuk siswa memilih biologi. Nah, di sini ada kata tidak. Siswa tidak memilih biologi. Maka tidak ini dapat kita gunakan negasi atau ingkaran. Negasi dari B atau negasi B. Maka siswa, nah ini ada tidak lagi, maka dapat dituliskan negasi lagi. Negasi K. Jadi dapat dituliskan jika negasi B, maka negasi K. Gitu. Atau penulisannya seperti ini. Jika negasi B, maka negasi K. Seperti itu. Lalu yang keempat, premis yang keempat, jika seorang siswa memilih bahasa Inggris, maka siswa tidak memilih fisika. Nah, tidak ini kan negasi kan. Jadi penulisannya, jika I, maka negasi F. Dapat dituliskan seperti ini. Jika I, maka negasi F. Nah, ini lambang negasi ya. Oke, itu yang keempat. Lalu yang kelima, siswa tidak memilih kimia. Nah, ini tidak berarti negasi lagi ya. Siswa tidak memilih kimia atau siswa memilih biologi. Jadi dapat dituliskan negasi K atau B. Penulisannya itu seperti ini, negasi K atau B. Nah, ini yang diketahui dari soal tersebut. Itu premisnya. 5 premis yang diketahui. Nah, lalu setelah diketahui kita juga menuliskan apa yang ditanyakan atau yang diminta dari soal tersebut. Nah, di sini ditanyakan akan dibuktikan bahwa
sebentar, akan dibuktikan bahwa dilihat di sini akan dibuktikan bahwa jika seorang siswa memilih fisika, maka siswa memilih biologi. Nah, ini dituliskan menggunakan preposisi. Jika F, maka B. Nah, penulisannya itu seperti ini. Ya, penulisannya itu seperti ini. Jika F, maka B. Seperti itu. Oke, selanjutnya penyelesaian akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu penyelesaian. Nah, penyelesaian ini yang pertama kita peroleh premis pertama yaitu jika F maka M atau K. Di sini jika siswa memilih mata pelajaran fisika, maka siswa diharuskan untuk memilih mata pelajaran matematika atau kimia. Nah, lalu premis yang kedua, jika M maka I dan B. Lalu premis yang ketiga yaitu jika ingkaran B maka ingkaran K. Lalu yang keempat, jika I, maka ingkaran F. Lalu yang kelima, kita peroleh jika K atau B akan menghasilkan kesimpulan F, maka B. Nah, di sini akan kita asumsikan bahwa F itu akan memberikan kesimpulan B. Ini adalah asumsi yang pertama. Nah, di sini yang ketujuh, itu kita akan melakukan modus tollens antara 4 dan juga 6. Di sini antara 4 dan juga 6. Nah, di sini 4 modus tollens itu kan seperti yang kita ketahui, ketika P maka Q dengan ingkaran dari Q maka akan menghasilkan ingkaran P. Nah, di sini 4 itu kan I maka ingkaran F. Nah, 6 ini adalah F, maka di sini akan menghasilkan ingkaran I. Karena di sini ada 4-nya itu I, maka ingkaran F, lalu 6-nya F. Dan di sini dengan modus tollens akan menghasilkan ingkaran I. Lalu untuk langkah ke-8, itu kita akan melakukan modus pollens. Modus pollens antara 1 dan juga 6. Nah, modus pollens itu kan seperti yang kita tahu, ketika P maka Q dengan P maka akan menghasilkan kesimpulan Q. Jadi di sini modus pollens antara 1 dan 6 yaitu ketika F maka M atau K dengan 6 yaitu F, maka di sini akan menghasilkan ketika di modus pollens antara 1 dan 6 itu akan menghasilkan M atau K. Seperti ini di hasil akhirnya. Lalu yang berikutnya, di langkah ke-9 kita akan melakukan implikasi. Implikasi antara di dua ini itu kita implikasikan. Seperti yang kita tahu, implikasi itu ketika P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Nah, di sini P itu yaitu M-nya ini, dan Q-nya itu I dan B. Jadi ketika P maka Q itu ekuivalen dengan ingkaran P atau Q. Jadi di sini, ini kan tadi P-nya sebagai P-nya, itu ingkaran M. Atau ini adalah Q-nya, jadi I dan B. Jadi hasil dari langkah ke-9 ini yaitu ingkaran M atau I dan B. Lalu lanjut ke langkah 10, yaitu kita distribusikan yang di langkah 9 ini tadi. Jadi di sini ingkaran M atau ingkaran I di sini. Ini didistribusikan. Di sini kita pakai dan karena di sini I dan B-nya. Nah, di sini ingkaran M atau I dan ingkaran M atau B. Di sini kita lakukan distribusi dari langkah ke-9 dan menghasilkan ingkaran M atau I dan ingkaran M atau B. Lalu lanjut ke langkah ke-11, yaitu ingkaran M atau I. Ini dihasilkan dari simplikasi dari 10 ini tadi. Nah, simplikasi itu kan seperti yang kita tahu ketika P dan Q itu akan menghasilkan kesimpulan berupa P. Jadi ini P-nya, M, ingkaran M atau I ini sebagai P, dan ingkaran M atau B ini sebagai Q. Jadi ketika P dan Q akan menghasilkan P. Nah, P itu yang ini nih. Jadi ini akan menghasilkan negasi M atau I. Nah, ini dari hasil simplikasi dari langkah ke-10 dan menghasilkan ingkaran M atau I. Lanjut yang berikutnya, langkah 12, yaitu kita akan melakukan destruktif silogisme antara 11 dan juga 7. Destruktif silogisme, seperti yang kita tahu, itu ketika P atau Q dengan negasi P akan menghasilkan kesimpulan berupa Q. Jadi ketika 11 dan 17 dan 7 ini
negasi M atau I ini dengan negasi I itu ketika akan dihasilkan berubah menjadi Ki. Jadi menjadi negasi M. Jadi yang M ini tuh sebagai Ki-nya dan yang I ini sebagai P. Jadi ketika P atau Ki, yaitu ini negasi M atau I, dengan negasi I ini sebagai ungkap negasi P, jadi di sini akan menghasilkan negasi M. Jadi ini adalah perumpamaan untuk P atau Ki-nya. Lalu lanjut untuk langkah ke-13, yaitu kita lakukan destruktif silogisme lagi antara 8 dan juga 12. Nah, tadi kan seperti yang kita tahu, itu ketika P atau Q, yaitu M atau K, di silogisme dengan negasi M, itu mestinya akan menghasilkan hasil berupa kesimpulan berupa K, yaitu ini K. Jadi, M atau K ketika di destruktif silogisme dengan negasi M akan menghasilkan K. Lanjut ke langkah 14, yaitu ini akan lakukan destruktif silogisme antara 5 dan juga 13. Nah, 5 itu kan negasi K atau B, dan 13 itu K. Di sini seperti yang tadi, P atau Q dengan negasi P. Nah, di sini ketika 5 dan 13 didestruktif, yaitu ini, destruktif silogisme antara negasi K atau B dengan K, itu akan menghasilkan B, jadi ininya. Nah, lanjut. Karena di sini kita sudah menghasilkan di sini kan asumsinya ketika F akan menghasilkan kesimpulan berupa B. Nah, ternyata ketika di hasil akhir itu kita mendapatkan hasil kesimpulan berupa B. Nah, di sini kita lakukan aturan berdasarkan aturan bukti bersyarat, maka 6 dan 14 ini akan berlaku. Jadi berlaku sah. Jadi antara 6 dan 14 itu berlaku sah dan terbukti bahwa ketika F, asumsi kita tadi bahwa F akan menghasilkan kesimpulan B. Seperti ini. Ini adalah hasil dari aturan bukti bersyarat tadi. Nah, ternyata nih ya, dalam logika matematika itu kita sering banget gunain di tes masuk-masuk perguruan tinggi seperti UTBK nih. Buat teman-teman yang mau UTBK bisa banget tuh digasin materi logika matematikanya. Terus kita juga bakalan gunain logika matematika ketika tes masuk kedinasan ataupun CPNS sih juga ternyata dipakai juga dalam logika matematika ini. Nah, lalu tes kepolisian dan tes masuk pekerjaan tuh biasanya juga ada logika matematikanya nih. Jadi buat teman-teman juga bisa banget belajar logika matematika dari sekarang untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi atau untuk mendaftar atau melamar suatu pekerjaan. Nah, ternyata nih tapi nggak cuma untuk tes masuk aja, ternyata logika matematika ini juga digunakan dalam pemrograman ataupun dalam dunia komputer untuk anak-anak TI nih, teknik informatika, ilmu komputer dan lain sebagainya bisa banget buat belajar logika matematika juga. Nah, terus yang terakhir nih, hal simpel yang mestinya kita lakukan juga sebagai orang awam yang bukan math lovers mungkin ya, itu bisa juga nih menerapkan logika matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kayak semisal nih, sekarang kan lagi hujan, lagi mendung nih, nanti kan kita bisa buat premis ketika hujan, aku tidak akan keluar. Nah, itu kan ingkarannya atau negasinya kan bisa jadi bakal kalau semisal enggak hujan, maka aku tidak akan keluar. Nah, itu ternyata dari situ hal simpel, pernyataan simpel yang biasa kita ucapkan sehari-hari aja itu udah merupakan penerapan dari logika matematika nih, teman-teman. Wah, ternyata logika banyak manfaatnya, Kak. Bener banget. Jadi buat kalian semua bisa banget nih belajar logika matematika mulai diperdalam lagi. Iya, bersama siapa? Bersama kita. Nah, oh iya, buat temen-temen nih, kalau semisal ada yang bingung dari penjelasan tadi, bisa banget buat komen di bawah ini ya. Jangan lupa Like, subscribe, dan